Serangan rezim Zionis ke tepi barat terus meningkat dan pertempuran sengit terjadi dengan para pemuda Palestina. Seorang jenderal Zionis mengatakan Israel sudah kehilangan kontrol atas tepi barat. Situs Al-Quds Al-Arabi melaporkan sejumlah pejabat Israel memprotes langkah pemerintah rezim Zionis di tepi barat dan memperingatkan kemungkinan lepasnya wilayah tersebut. Sementara itu, surat kabar Israel Haaretz mengabarkan pemerintah Israel sekarang telah mencatatkan rekor baru dalam pembunuhan warga Palestina. Jenderal Yitzhak Brik, salah satu komandan pasukan cadangan rezim Zionis, dalam artikelnya yang dimuat koran Maariv menulis, di tengah operasi mematahkan gelombang yang dimulai musim semi lalu, masih berlangsung juga penambahan pasukan di tepi barat baru-baru ini. Inspektur Jenderal dalam laporannya mengatakan, militer Israel dengan kondisi saat ini di bidang logistik tidak memiliki kemampuan bertempur di tepi barat. Setelah diperingatkan selama bertahun-tahun, sekarang masalah ini menjadi benar-benar nyata. Ia menambahkan, sejak tahun 2016 telah muncul sebuah kelemahan strategis di bidang perbaikan dan pemeliharaan peralatan militer serta logistik. Ini disebabkan oleh proses swastanisasi sektor logistik di tubuh Angkatan Bersenjata Israel, dan masalah krusial ini menyebabkan hilangnya kontrol situasi pada masa kritis. Perlawanan pejuang Palestina di tepi barat kejutkan rezim Zionis. Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Said Hassan Nasrullah dalam pidatonya menyinggung operasi perlawanan rakyat Palestina di wilayah pendudukan dan mengatakan bahwa operasi ini mengejutkan rezim Zionis Israel. Pada bulan lalu, babak baru operasi perlawanan terhadap rezim Zionis dimulai di tepi barat. Jaringan Al Jazeera Qatar melaporkan bahwa tepi barat menyaksikan 833 operasi perlawanan rakyat Palestina dalam segala bentuknya pada bulan September lalu. Sejak awal pekan ini, dalam baku tembak antara tentara Israel dan pasukan perlawanan di Al-Quds dan Nablus, 2 tentara Zionis tewas, 3 lainnya terluka. Perkembangan di tepi barat ini penting dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama, menunjukkan bahwa masyarakat di tepi barat telah mempersenjatai diri mereka untuk melawan rezim pendudukan Al-Quds, telah memilih operasi perlawanan untuk menghadapi kejahatan rezim Zionis. Said Nasrullah mengatakan, kita menyaksikan perlawanan rakyat dan intifada di tepi barat, kita menyaksikan operasi perlawanan setiap hari. Aspek kedua, operasi di tepi barat menunjukkan bahwa selama ini Israel di daerah ini memiliki perhitungan yang salah, karena Tel Aviv mengira tidak akan menghadapi perlawanan dari tepi barat. Tapi operasi perlawanan ini menunjukkan bahwa pendudukan tepi barat memiliki tekad yang serius. Sekjen Hizbullah mengatakan bahwa musuh Israel berpikir bahwa mereka telah menghentikan langkah perlawanan di tepi barat. Tetapi hari ini kita menyaksikan intifada rakyat dengan peluru dan paket bahan peledak di tepi barat. Dimensi ketiga, di tepi barat telah terjalin kerjasama antara Jihad Islam Palestina dan Hamas dengan beberapa anggota gerakan Fatah. Jaringan Al Jazeera Qatar menulis bahwa hal yang luar biasa dalam perlawanan saat ini di tepi barat adalah integrasi para pejuang yang berafiliasi. Wakil Ketua Biro Politik Hamas Saleh Al-Arori menekankan bahwa kabar baik dari intifada baru telah terlihat di tepi barat, salah satunya tandanya adalah persatuan perjuangan di lapangan. Dimensi keempat, generasi baru Palestina telah mengambil bagian dalam operasi perlawanan baru. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pada perlawanan di kalangan anak-anak Palestina. Abdullah Al-Aqrabafi, seorang peneliti hubungan internasional dan studi strategis, mengatakan tepi barat tidak diragukan lagi menyaksikan peningkatan tindakan perlawanan dan strategi rezim Zionis dalam 15 tahun terakhir. Generasi baru Palestina telah memasuki rangkaian operasi perlawanan. Itu berarti perlawanan di tepi barat semakin meningkat. Mengapa demikian? Sebab operasi perlawanan menunjukkan bahwa pengepungan dan blokade selama 16 tahun terhadap jalur Gaza alih-alih mengakhiri perlawanan rakyat Palestina, tetapi tepi barat juga telah bergerak menuju Gaza, bergabung dengan perlawanan para pejuang Palestina lainnya. Mengejutkan, tentara Israel ditembak mati di tepi barat. Tentara Israel ditembak tewas di dekat pemukiman yang ada di tepi barat. Kelompok Palestina mengklaim bertanggung jawab atas penembakan mematikan itu. Seperti dilansir AFP pada Rabu kemarin, penembakan itu menjadi serangan mematikan kedua terhadap tentara Israel dalam beberapa hari terakhir. Kekerasan melonjak beberapa bulan terakhir dalam konflik Israel-Palestina dengan maraknya operasi militer Israel dan meningkatnya serangan terhadap tentara Israel.
Militer Israel dalam pernyataannya mengidentifikasi tentara yang tewas ditembak sebagai Ido Baruch berusia 21 tahun. Dia dihabisi ketika dua penyerang tiba dengan kendaraan di dekat komunitas Safei Somron dan melepaskan tembakan langsung, sebut militer Israel dalam pernyataannya, merujuk pada sebuah pemukiman Israel di tepi barat. Penembakan yang menghabisi tentara Israel itu diklaim oleh Lions Dance yang merupakan koalisi para petempur Palestina yang muncul beberapa bulan terakhir. Kami mengumumkan telah melakukan operasi penembakan kedua yang menargetkan tentara pendudukan Israel di area Deir Sharaf sebelah barat Nablus, klaim Lions Dance dalam pernyataannya. Ditambahkan militer Israel dalam pernyataannya bahwa pasukannya tengah memburu para pelaku penembakan tersebut namun belum tertangkap. Kami tidak akan berhenti hingga kami menangkap para orang-orang di balik penembakan itu. Secara terpisah, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bersumpah untuk menangkap di balik penembakan di tepi barat terhadap tentaranya itu. Penembakan mematikan di tepi barat itu terjadi 3 hari setelah seorang tentara Israel lainnya juga dihabisi yang berusia 18 tahun. Ia ditembak di pos pemeriksaan yang ada di kamp pengungsi Palestina, Swafat di Yerusalem Timur. Militer Israel masih memburu pelaku penembakan yang diidentifikasi orang Palestina namun hingga kini belum ditangkap. Di sisi lain, bulan lalu sekelompok pria bersenjata asal Palestina dan Arab Israel melukai 6 tentara Israel dan seorang warga sipil setelah memberondong sebuah bus di tepi barat dengan tembakan.